Tuhu tresna dumateng sederek kula sedaya tanpa pilih kasih. Nami kula Anggit Pradewi, anak turune sedulur sikep sing boten sekolah formal. Lan uga kegabung wiji kendeng. Kula saking Dukuh Kalioso, Desa Karangrawa, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Kegiatane kula saben dina dadi petani lan ajak-ajak ngopeni lingkungan ben ora dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kalau kita itu membahas tentang apa yang ada di Jawa itu tidak akan ada habisnya. Memang banyak sekali karakter-karakter atau kelompok-kelompok seperti yang ada di Banyuwangi sebagai suku Osing seperti itu, dan juga seperti sedulur sikep yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan juga kalau tidak salah juga ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi sedulur sikep atau yang dikenal di kalangan masyarakat yang ada di Jawa itu menyebutnya sebagai suku Samin. Awal munculnya sedulur sikep atau suku Samin tersebut itu diawali ketika di era penjajahan kolonial Belanda. Jadi ketika Nusantara ini dikuasai kolonial Belanda tersebut, yaitu di salah satu kelompok orang yang ada di Jawa tersebut yang dipimpin oleh Mbah Samin tersebut itu menentang untuk tidak membayar pajak kepada kolonial Belanda. Nah, ini membuat Belanda itu kalang kabut seperti itu. Yang ditakutkan Belanda ketika kelompoknya Mbah Samin tersebut itu tidak membayar pajak, nanti orang-orang yang ada di Jawa atau seluruh Nusantara itu ikut-ikutan. Jadi kolonial Belanda tersebut itu trauma seperti kejadian yang pernah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro pada waktu itu ketika melawan penjajahan kolonial Belanda tersebut, memerintahkan kepada orang-orang pejuang yang ada di Jawa atau masyarakat yang ada di Jawa pada waktu itu, memerintahkan untuk menolak membayar pajak, seperti itu yang ditakutkan. Jadi kemudian kolonial Belanda itu mendatangi Mbah Samin. Pada waktu itu Mbah Samin pada waktu itu masih kelompoknya sangat kecil, dan Mbah Samin tersebut punya kepercayaan yang namanya sedulur sikep tersebut. Jadi para pengikutnya atau saudaranya atau para tetangganya itu masih kelompok kecil. Jadi pada waktu itu yang membayar pajak, menurut cerita, itu yang membayar pajaknya Mbah Samin dan pengikutnya itu kepala desa setempat. Dan kemudian selisih berganti tahun, sedulur sikep itu bertambah banyak pengikutnya, ya. Kemudian kepala desa tersebut itu akhirnya tidak sanggup membayar pajak untuk membayar upeti kepada kolonial Belanda tersebut karena jumlah pengikut sedulur sikep yang dipimpin Mbah Samin tersebut itu semakin banyak. Akhirnya para kolonial Belanda itu langsung mendatangi ke desanya Mbah Samin tersebut. Jadi kemudian diinterogasi dan akhirnya terjadi perdebatan alot. Jadi Belanda itu mengatakan bahwa tujuannya untuk membayar pajak itu untuk perawatan jalan, untuk pembangunan yang ada di Nusantara ini. Jadi Mbah Samin dan sedulur sikep tersebut itu mengatakan untuk masalah jalan biar kami yang memperbaiki, seperti itu. Intinya alot sekali. Jadi akhirnya singkat cerita, Mbah Samin dan juga beberapa pengikutnya itu akhirnya ditangkap, diasingkan, ya, diasingkan kalau tidak salah ke daerah Manado seperti itu, sampai akhirnya Mbah Samin tersebut wafat di sana di dalam pengasingan, ya. Kemudian kembali lagi ke Pulau Jawa. Jadi sedulur sikep itu perkembangannya pada waktu itu bertambah pesat dan semakin banyak seperti itu. Jadi sebuah aliran, jadi namanya sedulur sikep itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tapi mereka itu punya prinsip seperti itu. Jadi menurut cerita mereka itu tidak mau diperintah dan tidak mau memerintah, seperti itu. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, ya. Jadi dalam tuntunan kehidupan sehari-hari, sedulur sikep tersebut menerapkan supaya mereka itu
hidup guyub rukun dengan kelompoknya tersebut, seperti kelompok yang ada di sedulur sikep yang ada di Kabupaten Blora tersebut. Jadi untuk masalah pendidikan generasi sekarang ini, mereka memang tidak sekolah secara formal seperti itu, tapi mereka bisa baca tulis. Dan siapa yang mengajari? Yang mengajari, jadi ceritanya akhirnya mereka itu sedikit-sedikit bisa baca tulis tersebut. Jadi yang mengajari ya orang-orang dari salah satu sedulur sikep yang ada di situ, seperti itu. Dan sempat juga di sidang adat karena salah satu warga sedulur sikep tersebut itu memperkenalkan laptop atau HP seperti itu atau internet itu, akhirnya takutnya merusak tatanan kehidupan budaya yang ada di sedulur sikep tersebut, seperti itu. Dan akhirnya sekarang ini juga banyak yang sudah bisa HP atau laptop dan lain-lainnya, tapi untuk masalah sekolah itu ya memang cuma tahu aja atau bisa baca seperti itu ya, bisa menulis saja atau bisa baca. Dan untuk kerajinan-kerajinan mereka juga sangat pandai banget. Jadi kalau masalah sedulur sikep yang sekarang ini, kalau masalah pertanian mereka kebanyakan itu memakai pupuk kandang atau tidak menggunakan pupuk modern, intinya seperti itu. Jadi tidak mau dicampur dengan sesuatu yang modern. Dan apakah mereka berdagang? Jadi menurut pesannya Mbah Samin sebelumnya ditangkap, jadi untuk keluarganya berpesan jangan berdagang. Kalau pengen berdagang, ketika belanja atau kulaannya 10.000 disuruh menjual 8.000. Itu pesan secara halus Mbah Samin kepada para pengikutnya dan juga kepada keluarganya tersebut. Jadi sedulur sikep itu banyak sekali pantangan-pantangan. Jadi seperti pantangan pada umumnya, seperti suku Jawa pada umumnya seperti itu ya, punya budaya yang adiluhung seperti itu, tidak boleh menyakiti orang lain seperti itu, dan tidak boleh iri kepada orang lain seperti itu. Intinya seperti suku-suku pada umumnya seperti itu, dan itu diterapkan sampai sekarang seperti itu. Dan untuk tradisi budaya setiap hari seperti mau menanam dan lain-lainnya itu mereka masih punya tradisi. Jadi ketika sebelum menanam akan menembang kidung seperti itu, ditujukan kepada Dewi Sri supaya nanti hasilnya melimpah seperti itu dan tidak diserang hama seperti itu. Apakah sedulur sikep tersebut punya Tuhan? Ya mereka juga bertuhan. Jadi Tuhan kepada Yang Maha Esa seperti itu. Jadi bukan berarti apa yang dilakukan sedulur sikep tersebut mereka seolah-olah orang yang asing atau orang yang menyendiri, tidak mau bergabung dengan kelompok suku Jawa yang lainnya. Bukan berarti mereka tidak bertuhan, mereka juga bertuhan seperti kita pada umumnya seperti itu. Jadi kita bertuhan itu memang berbeda-beda ya, berbeda-beda penyebutannya, ada agama, ada kepercayaan seperti itu. Jadi kita itu harus saling menyadari bahwa kita itu walaupun berbeda-beda keyakinan, kita itu harus hidup guyub rukun seperti itu. Jadi ini malah menjadi salah satu unik atau pelengkap hidup kehidupan ya seperti itu. Dan mereka sedulur sikep juga pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan sedulur sikep atau alirannya Mbah Samin tersebut yang dilakukan untuk pelengkap dunia ini, karena di luar sana mereka mengatakan bahwa sudah ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pedagang dan lain-lainnya, dan yang dilakukan sedulur sikep tersebut menjadi pelengkap ya seperti itu. Jadi mereka hanya ingin hidup damai, ayem, tentrem. Ciri-cirinya mengetahui ketika kita datang ke salah satu desanya sedulur sikep, ciri-cirinya seperti apa. Jadi punya ciri khas ya untuk berpakaian seperti biasa pada umumnya. Untuk wanita ya memakai kebaya pada umumnya seperti itu. Tapi kalau untuk laki-laki mereka memang pantangan untuk memakai celana jin atau celana lepis seperti yang saya pakai ini ya seperti itu. Mereka memakai kain biasa, celana katok cingkrang atau celana cingkrang ya, atau di bawah dengkul seperti itu. Mereka juga pernah mengatakan bahwa ketika mereka
celana cingkrang tersebut atau katok cingkrang tersebut bukan berarti salah satu kelompok orang yang ramai banyak dibicarakan banyak orang seperti itu. Mereka kalau untuk baju ya ciri khas warnanya hitam seperti itu, dan mereka selalu memakai udeng. Dan orang yang memakai udeng bagi orang sedulur sikep tersebut hanya orang yang mudeng, hanya orang yang mengerti seperti itu. Jadi ketika mereka sudah berani memakai udeng itu walaupun selembar kain tapi banyak filosofi atau makna. Jadi ketika orang sedulur sikep tersebut memakai udeng berarti sudah mengerti ya, sudah paham seperti itu. Jadi dalam pemahaman atau mengerti itu ya mengerti tentang kehidupan ini, gimana kita itu harus hidup berdampingan. Jangan kita menyakiti orang lain, jangan mengambil bukan hak orang lain. Seperti itu yang namanya mengerti atau ngerti atau mudeng kalau bahasa Jawanya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari sedulur sikep, walaupun mereka itu dipandang secara umum dari sudut pandang yang berbeda, terlihat nyeleneh seperti itu. Mereka kalau orang Jawa pada umumnya menyebut mereka sebagai suku Samin yang ada di Bojonegoro, seperti yang ada di Blora, seperti itu menyebutnya suku Samin. Jadi namanya Samin itu adalah orang atau tokoh pendiri sedulur sikep tersebut. Itu di era penjajahan, di era zaman Belanda, dan sampai sekarang masih diterapkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi mereka juga hidup secara normal pada umumnya. Mereka juga masak nasi, juga makan seperti pada umumnya, seperti orang-orang kita tersebut ya. Tapi mereka juga banyak sekali prinsip-prinsip yang harus diwariskan kepada generasi ke generasi seperti itu. Jadi seperti cerita yang terjadi pada sedulur sikep atau suku Samin tersebut itu memang hampir mirip-mirip dengan apa yang ada di daerah atau suku Baduy tersebut. Memang seperti mirip untuk menjalani tatanan kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi sebenarnya di Jawa itu juga masih ada ya sesuatu yang nyeleneh atau belum terungkap ke media seperti itu, tapi kelompoknya sangat kecil, tidak sebesar seperti apa suku sedulur sikep tersebut ya. Itu memang juga ada sebenarnya di Jawa, itu memang tidak sebanyak para sedulur sikep tersebut. Jadi banyak sekali teman-teman yang belum memahami ya. Jadi maknanya mengenai tentang apa yang dilakukan sedulur sikep ya, mereka pengen menjadi jati dirinya sendiri sebagai orang Jawa ya, seperti itu. Jadi memang itu memang agak nyeleneh kedengarannya, tapi bagi orang yang benar-benar sudah memahaminya akan mengerti apa yang dilakukan mereka sejak Mbah Samin tersebut masih hidup melawan penjajah Belanda. Tidak terjadi pertumpahan darah, dan akhirnya mereka itu pada waktu itu terbebas dari pajak seperti itu. Tidak tahu kalau sekarang ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan mengenai cerita kisah yang saya uraikan tersebut, jika ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam budaya, nus. Tuhu tresno dumateng sederek kula sedaya tanpa pilih kasih. Nami kula Anggit Pradewi, anak turune sedulur sikep sing boten sekolah formal, lan uga kegabung wiji kendeng. Kula saking Dukuh Kalioso, Desa Karangrawa, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Kegiatane kula saben dina dadi petani lan ajak-ajak ngopeni lingkungan ben ora dirusak. Uga sinau gamelan lan tetembangan. Mungkin kula mboten gadah pengalaman napa-napa, nanging bab tutur lan lakune sesepuh sing kathah maringi tutur lan contoh bab kabecikan awit dipenging nglakoni jengkis rai, panasten, dahwen, kemeren, beduk, colong, petil, jumput, nemu mawon nggih boten pareng. Uga bab kejujuran, sabar, trima, sopan santun, ora beda marang sepadha. Niku sing terus kula budidaya kula lakoni.
Lan khusus kangge generasi muda, ayo padha lingkeni-lingan bab kabecikan, jaga laku, jaga ucapan, jaga lan reksa ibu bumi sing nguripi. Aja nganti dirusak lan neruske perjuangane Mbah Samin Surasendika. Matur suwun.